Selamat siang semuanya, saya Grace Angelina Situmorang dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa pengujian dari statistik, yaitu uji validitasi dan uji realibitas. Selamat menyaksikan. Nah, di sini kita mengambil contoh soalnya ialah berikut ini, dari 10 siswa yang telah diberi tes kreativitas terdiri dari 4 butir soal, dan tiap butir soal mempunyai nilai paling rendah sama dengan 1 sampai nilai paling tinggi 5. Ujilah validitas keempat butir soal tersebut dengan signifikansi alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05%. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana sih cara pengerjaan dari uji validitasi ini, sebenarnya kita harus mengetahui bahwa uji validitasi ini digunakan untuk menunjukkan sejauh mana alat ukur yang digunakan dalam suatu mengukur apa yang diukur. Jadi ini untuk menguji apakah alat ukur itu valid hasilnya atau tidak. Nah, rumus dari uji validitasi ini adalah N sigma XY dikurang sigma X sigma Y per akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat. N sigma Y kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, untuk mengerjakan rumusnya, kita terlebih dahulu harus memiliki yang namanya tabel penolong, yaitu di sini. Nah, ini tabel penolongnya. Jadi, pengerjaannya adalah N itu ialah sampel, di mana sampel kita itu ada 10 siswa. Dan sigma XY-nya kita dapat melihat dari tabel, di mana sigma XY itu adalah 674 dikurang. Nah, kemudian kita masuk ke sigma X dan sigma Y. Nah, di tabel ini jumlah sigma X itu ada 41 dan jumlah sigma Y itu ada 162. Sini kita akan menulis bahwa 41 dan 162 per akar. Nah, sini kita masuk, N-nya itu ialah jumlah sampel, yaitu 10 siswa. Nah, sigma X kuadrat kita dapat melihat dari tabel penolong, yaitu sigma X kuadrat itu 171. Nah, kita memasukkan sigma X kuadrat itu sama dengan 171 dikurang sigma X, tapi dia ada kuadratnya, berarti di sini kita buat sigma X itu ada 41. Nah, karena kuadratnya itu di luar kurung. Nah, ini kan ada sigma X di dalam, dimana sigma X ini di luar kurungnya itu ada pangkat 2. Nah, di sini sigma X itu berjumlah 41. Nah, berarti kita buat di sini 41 kuadrat. Nah, kita lanjut, ini kita buat tutup kurungnya. Nah, kita lanjut ke berikutnya, D ini. N itu adalah jumlah sampel siswa. Nah, di sini kita harus mencari dan memasukkan sigma Y kuadrat. Nah, kita lihat di tabel penolong, sigma Y kuadrat. Nah, sigma Y kuadrat itu, di sini sigma Y kuadrat itu berjumlah 2684. Nah, berarti kita masukkan di sini tutup kurung 2684. Nah, dimana ini dikurang sigma Y, dimana di sigma Y ini di luar kurungnya ada kuadrat, berarti kita mengambil jumlah dari Y, jumlah sampel Y itu 162. Berarti di sini kita buat 162 kuadrat. Karena di sini ada kuadrat, kita buat di hasilnya itu kuadrat. Nah,
setelah semua sudah dimasukkan ke dalam rumus, berarti kita ke sini. Nah, 10 sampel siswa ini akan kita kalikan ke 674. Nah, 10 dikali 674 itu dapatnya 6.740. Nah, nanti ini dikurang dengan jumlah dari hasil perkalian 41 dikali 162, itu hasilnya 6642. Nah, kita buat per akar. Nah, di sini kita mengkalikan 10 dikali 171 dikurang 41, ini kan ada kuadrat, berarti kita kali 41 kuadrat, 41 dikali 41. Nah, berarti 10 dikali 171 dikurang dari hasil 41 dikali 41 itu menghasilkan 29. Nah, biar teman-teman gak bingung kenapa dapatnya 29, di sini saya akan mengkali, yaitu 171 dikali 10 sama dengan 0,00171. 1710 itu merupakan hasil dari 10 dikali 171. Di sini kita akan mengkalikan terlebih dahulu 41 dikali 41 karena di sini ada kuadrat. Berarti 41 dikali 41. 14 4 1 4 4 16 1 8 6 1681. Nah, karena ini udah hasilnya dapat, berarti kita mengurangi 1710 dikurang 1681, dimana hasil 1710 dikurang 1681 itu hasilnya 29. Nah, di sini kita sudah buat 200 sama dengan 29. Nah, ini sudah, berarti kita mengerjakan ini. Nah, sama seperti yang di sini, kita kalikan terlebih dahulu 10 dikali 2684. 2684 dikali 10. Dapatnya 26.840. Nah, karena ini kita sudah dapat hasilnya, kita tinggal mencari terlebih dahulu 162 dikali 162 karena ada kuadrat. Nah, setelah kita mengkaliin 10 dengan 2684, nah hasil dari perkalian ini akan kita kurang dengan hasil dari 162 dikali 162 karena ada kuadrat, itu menghasilkan 596. Berarti kita tulis 596. Nah, setelah itu kita akan mengurangi 6.740 itu dikurang 6.642 itu menghasilkan 98 per akar dari, di sini akarnya kita terlebih dahulu kita kalikan 29 dikali 596. Nah, kita kali terlebih dahulu 596 dikali 29. Ini sudah menghasilkan 17.284. Nah, di nanti 12.000 17.284 98. Nah, kita mencari akar dari 17.284 itu hasilnya berapa? Nah, akar dari 17.284 itu ialah 131,4.
Jadi nanti kita akan membagi 98 dibagi 131,4 itu menghasilkan 0,745. Ini merupakan hasil dari uji validasi berdasarkan 10 siswa yang diberikan tes kreativitas. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil dari uji validasi, sekarang kita akan masuk untuk mencari hasil dari uji reliabilitas. Nah, apa sih uji reliabilitas ini? Uji reliabilitas adalah hasil di mana sejauh mana hasil pengukuran dengan menggunakan objek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Nah, kita ada rumusnya yaitu ini. Nah, untuk membantu kita mengerjakan uji reliabilitas, kita harus memiliki yang namanya tabel penolong, yaitu Nah, di sini kan ada yang namanya sigma X1 kuadrat. Nah, kita mencari apa sih hasil dari sigma X1 kuadrat ini. Nah, sigma hasil dari X1 kuadrat itu ialah sigma yaitu 171. Kita akan mencari dikurang. Nah, kita akan mencari yang namanya sigma X1. Nah, ini kan ada kuadrat di luar kurungnya. Nah, kita cari sigma X1 itu ada 41. Sigma X1 itu ada 41. Kita buat kuadrat. Nah, karena apa kuadrat? Karena di sini di rumusnya itu ada kuadrat. Nah, di sini kan kita harus mencari N. Nah, N itu sampel. Jumlah sampelnya di uji validasi tadi itu ada 10 siswa. Kita buat 10 per 10 kan. Per 10 ini kan ada N. N ini sampel 10 sama seperti ini. Nah, kita tinggal mencari dari 171 dikurang 41 kuadrat per 10. Sebelum kita mencari pengurangan ini, kita harus mencari hasil 41 kuadrat ini. 41 kuadrat itu kan berarti perkaliannya 41 dikali 41. Nah, 41 kuadrat itu menghasilkan 1681. Nah, berarti kita tulis 171 dikurang 1681 per 10. Nah, 10. Nah, karena kita udah dapat hasilnya, berarti di sini kita bagi dulu 1681 dibagi 10. Itu dapat hasilnya 168,1. Berarti kita apakan 171 dikurang 168,1 dari hasil pembagian ini. Berarti gini. 171 dikurang 168,1 itu sama dengan 2,9. Nah, jadi hasilnya nanti itu 2,9 itu per 10. Ini kan ada nih 10 kan. Berarti kita tinggal bagi 2,9 dibagi 10 itu menghasilkan 0,29 sama dengan 0,29. Ini merupakan hasil dari uji varian tiap butir soal dari uji reliabilitas. Sekian dari penjelasan saya mengenai uji validasi dan uji reliabilitas dan beberapa contohnya yang tadi saya jelaskan dan cara pengerjaannya serta pengertian dari kedua uji ini. Saya harap kita semua dapat paham dengan baik dan apabila saya memiliki kekurangan penjelasan saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Pamit undur diri. Selamat siang.